Baiklah rekan-rekan sekalian, peserta Diklat Peningkatan Kompetensi Forecaster Klimatologi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teori terkait pemanfaatan metode koreksi bias untuk perakiraan hujan bulanan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah bagaimana menjelaskan tujuan dilakukannya koreksi bias terhadap raw model prediksi musim global, kemudian mengetahui cara untuk mengambil nilai curah hujan keluaran model prediksi musim ECMWF di lokasi pos hujan masing-masing. Ketiga, menerapkan satu metode koreksi bias di lokasi pos hujan masing-masing, setidaknya satu metode koreksi bias. Keempat, mampu menentukan apakah metode koreksi bias memberikan peningkatan akurasi atau tidak di setiap pos hujan yang digunakan. Jadi ada 4 tujuan yang coba kita capai dari materi ini. Kerangka paparan, setidaknya ada 3 bagian utama. Pertama, kita akan bercerita mengenai bias pada model prediksi musim global. Kemudian kedua, kita akan berbicara mengenai metode koreksi bias itu sendiri, apa pengertian dan jenisnya atau ragamnya. Dan kita akan masuk pada bagian praktek. Pertama, bias pada model prediksi musim global. Apa itu model prediksi musim global? Seperti kita ketahui bahwasanya prediksi musim adalah prediksi dari keadaan rata-rata cuaca untuk beberapa bulan ke depan yang dipengaruhi oleh variasi perlahan dari kondisi batas seperti kondisi El Nino atau ENSO yang sangat berpengaruh untuk wilayah Indonesia. Hingga saat sekarang prediksi musim sudah banyak dibuat secara rutin khususnya untuk layanan iklim operasional. Salah satunya yang mengumpulkan layanan ini adalah Project CHFP atau Climate System Historical Forecast Project yang dikutip dari Tompkins dan kawan-kawan 2017. Di dalam proyek tersebut dijelaskan bahwasanya masing-masing lembaga prediksi iklim membuat reforecast dari prediksi musim global. Tujuan dibuat dari reforecast ini adalah agar dapat dipakai untuk mengalibrasi atau mengoreksi real-time forecast sebelum dimanfaatkan oleh pengguna. Jadi, real-time forecast yang dioperasionalkan ini agar dapat digunakan perlu atau sebaiknya terlebih dahulu dikalibrasi atau dikoreksi menggunakan informasi reforecast yang dibuat untuk model yang sama. Tujuan lain dibuatnya reforecast itu tentunya adalah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan verifikasi model dengan mengukur kehandalan model prediksi musim pada skala ruang seperti wilayah, negara atau tipe iklim atau rejim iklim, dan waktu, bulan dan musim di mana koreksi bias itu dilakukan atau kalibrasi itu dilakukan, sehingga hasilnya tentunya akan berbeda-beda berdasarkan ruang dan waktu ini. Masih bercerita mengenai model prediksi musim global. Hingga saat ini sudah ada banyak sekali negara-negara atau lembaga-lembaga meteorologi dunia yang membuat prediksi musim global untuk skala global. Namun ada 2 yang cukup populer, yaitu ECMWF atau European Center Medium Weather Forecast System 4, dan bahkan saat ini sudah tersedia versi 5 dari Eropa, dan Climate Forecast System versi 2 atau CFS versi 2 dari Amerika. Kita lihat di sini, keistimewaan 2 model ini disebut lebih populer karena pertama mempunyai resolusi horizontal yang lebih tinggi dari model-model lainnya, serta jangkauan prediksi yang mencapai 7 dan 9 bulan dibandingkan model-model lainnya. Jika ingin mengetahui mengenai referensi kedua model ini, bisa melihat Saha et al. 2006 dan Molteni et al. 2011 ini. Nah, sama halnya dengan lembaga dunia lainnya, BMKG hingga saat sekarang juga sudah menggunakan model prediksi musim global. Jadi dalam konteks ini BMKG tidak membuat tetapi menggunakan. Nah, BMKG sudah menggunakan model ECMWF System 4 atau seterusnya kita sebut ECS 4 sejak Desember 2014 sebagai basis informasi untuk perakiraan hujan bulanan dan perakiraan musim. Nah, model ECS 4 ini mempunyai 7 lead time prediksi setiap bulannya. Model ini mengeluarkan perakiraan hingga 7 bulan ke depan. Namun yang hanya dipublikasikan oleh BMKG hanya untuk 3 bulan ke depan saja, yaitu lead time 1, lead time 2, dan 3. Nah, sebagai contoh, inisial
prediksi model ECS 4 pada tanggal 1 setiap bulan seperti pada bulan Juli 2019 misalnya, maka inisial prediksi ini akan menghasilkan prediksi untuk Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan Januari. Nah, yang dikeluarkan oleh BMKG hanya untuk prediksi Agustus, September, dan Oktober. Kemudian bulan berikutnya ada lagi prediksi untuk Agustus, dari Agustus hingga Februari 2020 yang dikeluarkan oleh BMKG hanya yang September, Oktober, November. Nah, ini yang dikenal dengan konsep lead time. Jadi yang disebut dengan lead time 1 untuk bulan Juli misalnya, di sini untuk bulan Juli tidak terlihat lead time 1-nya. Namun kalau lead time 1 itu ada untuk bulan Januari. Untuk Januari yang di sini disebut sebagai Januari lead time 0. Januari yang di sini disebut Januari lead time 1. Januari yang di sini Januari lead time 2. Maknanya seperti ini. Kalau Januari lead time 0 artinya Januari yang diprediksikan oleh bulan inisial prediksi Januari itu sendiri. Kalau Januari lead time 1 artinya prediksi Januari yang dibuat 1 bulan sebelumnya oleh Desember 2019. Kalau Januari 2020 yang lead time 2 ini, maka Januari 2020 ini dibuat oleh 2 bulan sebelumnya, yaitu oleh inisial prediksi November 2019. Begitu seterusnya hingga lead time 6. Kalau lead time 6 ini untuk Januari di sini berarti dia dibuat 6 bulan sebelumnya oleh inisial prediksi Juli. Nah, itulah yang disebut dengan konsep lead time. Nanti akan berguna hal ini pada saat sesi praktek. Oh ya, ini tadi terlewat oleh saya mengenai perbandingan kedua model seperti referensi yang bisa kita temui di Molteni dan Saha ini. Ini secara ringkas apa saja perbandingan kedua model ini, baik dari jenis model laut yang digunakan, model atmosfer, model daratnya, kemudian Koppler yang digunakan, berikut referensi spasial resolusi, kemudian top level pressure-nya sampai lapisan vertikal ke atas hingga lapisan keberapa. Kemudian ini informasi mengenai reforecast-nya. Nah, kita masuk pada poin berikutnya mengenai bias curah hujan dari keluaran model prediksi musim. Apabila kita lihat bias yang terdapat dari keluaran model prediksi musim, itu kita mulai dari sebelah kanan ini dulu. Bias model ECMWF Sistem 4 khususnya, kita akan fokus kepada model ECS 4 saja karena ini yang digunakan di BMKG untuk operasional. Pada periode JJA di panel kiri ini dan DJF panel kanan, bias aktual yang ada di gambar poin A dan B ini kita lihat cukup besar di lautan. Hampir kedua periode ini semua perairan di Indonesia model ini mempunyai bias yang positif atau overestimate. Sementara itu untuk di daratan kepulauan untuk JJA sedikit overestimate karena kita lihat berwarna merah 1-2 mm per hari untuk rata-rata JJA ini. Sementara untuk DJF itu cenderung underestimate, bahkan mencapai -3 hingga -4 mm per hari untuk periode DJF ini. Secara relatif juga tercermin bahwasanya di wilayah lautan bahkan mencapai lebih dari 50%-nya atau 50% dari nilai observasi curah hujan yang terjadi di lautan ini biasnya. Sedangkan di daratan untuk DJF itu cenderung bias relatifnya lebih rendah. Sedangkan di JJA sedikit lebih tinggi atau overestimate. Nilai curah hujan model ECMWF Sistem 4 ini dibandingkan dengan data observasi GPCP untuk wilayah bumi maritim Indonesia. Kemudian apabila kita fokus untuk wilayah Jawa saja, nah di sini perbandingan diganti menggunakan data Saka ND, data curah hujan yang dibuat oleh BMKG sendiri. Tersedia untuk grid dengan resolusi 0,25 hanya untuk daratan kepulauan Indonesia saja. Apabila kita lihat untuk fokus pada 2 bulan yang masih berasosiasi dengan gambar ini, apabila di sini JJA, di sini kita ambil Agustusnya saja. Kita lihat bias di bulan Agustus sedikit over, namun di sini biasnya cukup baik, bisa dikatakan 0. Namun secara relatif kita lihat peningkatannya masih besar walaupun terlihat di sini
tidak ada, namun secara relatif itu masih cukup besar, bahkan ada yang mencapai 100 kali lipat ya, karena mungkin ini curah hujannya kecil-kecil ya di Agustus, sehingga dengan penambahan sedikit saja dianggap menjadi besar. Misalkan kalau hujannya 10, kemudian modelnya mengatakan 15, itu sudah 50%, atau modelnya 20 berarti itu sudah 100%. Kemudian untuk DJF masih bersesuaian dengan ini. Beberapa lokasi menunjukkan bias yang negatif atau underestimate untuk model ECS 4 ini. Nah, kajian terbaru dari Ratri dan kawan-kawan 2019 juga menunjukkan bahwasanya model ECMWF yang terbaru untuk sistem 5 atau dikenal dengan SIS 5 ini Ratri dan kawan-kawan membandingkan hanya untuk lead time 1 di grid Pulau Jawa menggunakan data SACAT juga. Untuk yang A ini secara temporal kita lihat bahwasanya SIS 5 model ECMWF sistem 5 yang terbaru mempunyai bias yang lebih besar dari observasi. Kita lihat dari Januari hingga Desember berada di atas observasi semuanya. Sementara secara spasial untuk seluruh grid di wilayah daratan, kita lihat SIS 5 berada di sebelah kanan, artinya SIS 5 lebih besar dari observasinya. Walaupun antara sistem 4 dan sistem 5 mempunyai perbedaan dan kesamaan di beberapa hal, namun secara umum dapat kita simpulkan bias pada model sistem 5 ini membuktikan bahwa meskipun state of the art model prediksi musim global terus diperbaharui dari sistem 4 ke sistem 5 atau mungkin nanti ada sistem 6 atau ditingkatkan kualitasnya baik dari segi komputasi ataupun formulasi matematisnya, akan tetapi bias tersebut akan selalu ada di dalam raw model prediksi musim global. Nah, ini saya coba plot juga untuk wilayah tipe C. Tipe C ini ada di sekitar perairan Maluku. Kita lihat dua model apabila dibandingkan, yang satu sistem 4, yang satu CFS, sangat jelas terlihat sekali bahwasanya model ini mempunyai bias yang besar. Yang hitam ini yang observasinya secara akumulasi, yang keduanya ini adalah model. Terlihat sangat jauh sekali bias dari model global ini. Yang perlu kita highlight dari slide ini adalah bahwasanya bias itu akan selalu ada di dalam setiap keluaran model prediksi musim global. Nah, oleh karenanya kita membutuhkan suatu metode untuk mengoreksi bias tersebut, yang kita kenal dengan metode koreksi bias. Nah, apa itu metode koreksi bias? Kita masuk dulu ke pengertian umumnya. Metode koreksi bias ini termasuk pada direct post processing. Apa maksudnya? Jadi apabila ada suatu variabel dari keluaran global climate model atau model prediksi musim global seperti curah hujan, maka ini langsung dikoreksi atau dikalibrasi terhadap curah hujan observasi tanpa melibatkan variabel-variabel lain, seperti halnya yang terjadi pada proses perfect prognosis atau model output statistic MOS. Mungkin teman-teman pernah dengar dua istilah ini. Jika tidak, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Intinya, kalau pada dua ini, perfect prognosis dan model output statistik, dua hal ini lebih dikenal dengan istilah statistical downscaling atau downscaling secara statistik, di mana kita membutuhkan output dari GCM ini sebagai prediktor. Kemudian kita lakukan semacam proses, entah itu namanya regresi linear ataupun principal component regression dan seterusnya, untuk mendapatkan curah hujan yang terdownscaling secara statistik menggunakan data observasi. Jadi variabel-variabel yang dilibatkan tidak hanya hujan dengan hujan, tetapi juga ada variabel lain. Seperti di Indonesia mungkin yang cocok untuk variabel yang digunakan adalah angin lapisan 850 misalnya, yang bisa menderive curah hujan di wilayah Indonesia. Oke, singkatnya seperti itu. Silakan nanti dibaca lebih lanjut mengenai istilah perfect prognosis dan model output statistik ini.
Kemudian koreksi bias pada intinya bekerja dengan mencari suatu fungsi transfer yang menyatakan transformasi statistik antara observasi dan model. Intinya koreksi bias itu hanya sesimpel ini, di mana observasi itu merupakan fungsi dari model itu sendiri. Artinya kita akan mencari nilai H ini, nilai dari fungsi ini. Bagaimana caranya? Nah, fungsi tersebut bisa berbentuk linear, non-linear, atau dibangun dari kuantil-kuantil distribusi pada periode training, atau kita kenal dengan periode di masa lalu, menggunakan data reforecast, dan kemudian menggunakan fungsi transfer tersebut untuk mengoreksi raw model pada periode testing atau di masa yang akan datang menggunakan data-data real-time forecast. Jadi sederhananya kita mempunyai informasi model itu di masa lalu. Kemudian kita juga punya observasi di masa lalu. Nah, kita cari hubungan keduanya. Setelah kita temukan hubungan keduanya, maka hubungan tersebut, fungsi tersebut kita pakai untuk mengoreksi atau memperbaiki prediksi di masa depan. Nah, kita masuk pada ragam metode koreksi bias. Koreksi bias itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun konsep umumnya biasanya bergantung pada variabel raw model yang akan dikoreksi. Misalkan curah hujan dan temperatur mempunyai cara yang berbeda dalam hal untuk dikoreksi bias. Misalnya untuk curah hujan ada beberapa teknik koreksi bias yang dikenal dengan linear scaling, local intensity scaling (LOCI), power transformation, distribution mapping for precipitation using gamma distribution, atau quantile mapping. Sementara untuk temperatur cenderung lebih sedikit, bisa menggunakan linear scaling, variance scaling, distribution mapping for temperature using Gaussian distribution. Jadi di sini lebih kurang ada 1, 2, dan 3, sementara di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jika teman-teman ingin membaca lebih lanjut, bisa merefer kepada Fang dan kawan-kawan 2015. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwasanya perbedaan metode koreksi bias ini umumnya disebabkan oleh jenis sebaran atau distribusi dari variabel-variabel tersebut. Sebagai contoh pada tabel ini, curah hujan dan temperatur 2 meter, kedua-duanya dapat dikoreksi dengan distribution mapping. Namun yang satu menggunakan distribusi Gaussian atau normal, yang satu menggunakan gamma distribution. Namun pada diklat ini tidak akan kita bahas semuanya, kita hanya fokus ke curah hujan, dan kita hanya berfokus pada linear scaling dan quantile mapping yang akan kita jabarkan lebih lanjut. Nah, bagaimana dan apa itu metode linear scaling atau LS? Linear scaling hanya mengoreksi rata-rata raw model terhadap rata-rata observasi, atau yang dikenal dengan satu momen statistik. Hanya rata-ratanya saja yang dikoreksi. Singkatnya, untuk mendapatkan prediksi curah hujan terkoreksi pada bulan ke-M, maka dicari terlebih dahulu hubungan antara min observasi dan min model untuk bulan ke-M, di mana hubungan ini dicari pada periode training sehingga diperoleh satu faktor koreksi. Kemudian faktor koreksi tersebut dikalikan dengan prediksi raw model pada bulan ke-M di periode testing sehingga diperoleh curah hujan terkoreksi. Contohnya, jika terdapat real-time forecast pada bulan Januari yang akan dikoreksi Januari 2020, maka terlebih dahulu dibangun hubungan antara min curah hujan observasi pada Januari 91 hingga Januari 2014 selama 24 tahun. Yang dibangun terhadap reforecast model ECS4 di periode yang sama. Kemudian faktor koreksi yang didapatkan dari hubungan tersebut dikalikan dengan real-time forecast dari model ECS4 untuk bulan Januari 2020 sehingga pada akhirnya diperoleh perakiraan Januari 2020 terkoreksi. Simpelnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan metode empirical quantile mapping? Kalau EQM berbeda dengan gamma quantile mapping. Dalam EQM tidak mengasumsikan jenis distribusi tertentu untuk curah hujan. EQM pada prinsipnya mencari transformasi statistik antara fungsi CDF dari observasi dan CDF dari raw model. Seperti pada persamaan 3 ini, atau ilustrasinya seperti ini. Jadi dibangun dulu CDF-nya, tapi CDF ini tidak menentukan distribusi tertentu, yang dibangun hanya dari empirisnya saja.
Kemudian dari kuantil-kuantilnya itu dihitung, misalkan kita membagi kuantilnya ini menjadi 100, dari 0 sampai 1 kita bagi 100. Kemudian tiap kuantilnya ini, misalnya kita lihat di kuantil 0,1 itu nilai curah hujannya berapa untuk model dan raw model. Seperti gambar ini untuk kuantil 0,2 nilai hujannya berapa, di sini misalkan 3, dan di sini misalkan 4, dan seterusnya sampai kuantil 0,9, di sini 8 yang modelnya, observasinya sekitar 10,9 misalnya, dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan pasangan data yang banyak, tergantung seberapa banyak kuantil yang kita gunakan. Nah, pasangan-pasangan ini kita cari hubungannya. Jadi data-data ini tidak lagi data asli curah hujan, tetapi data curah hujan yang diperoleh dari kuantil masing-masing observasi dan model tersebut. Kemudian dari pasangan data ini kita bangun suatu hubungan, entah itu linear, entah itu polinomial, sehingga kita bisa membangun suatu fungsi yang kita sebut sebagai faktor koreksi. Kemudian faktor koreksi itu kita terapkan untuk mengoreksi curah hujan di periode waktu berikutnya. Lebih kurang singkatnya seperti itu untuk metode EQM ini. Nah, dari uraian tadi dapat saya katakan kita sudah bisa melakukan koreksi bias untuk dua metode ini, linear scaling dan quantile mapping. Mungkin lebih dalam mengenai pemahaman metode ini dapat kita lakukan dengan praktek tentunya. Kita akan masuk pada praktek koreksi bias perakiraan hujan bulanan. Silakan dibuka file presentasi atau PowerPoint yang saya khususkan untuk bagian praktek ini. Namun sebelumnya ada beberapa hal persiapan. Silakan diubah settingan MATLAB teman-teman, Windows teman-teman, agar MATLAB-nya tidak ada gangguan umum dulu ya, ini ya yang ingin diantisipasi. Ubah regional settingnya, buka control panel, klik region, ganti menjadi English United States, samakan menjadi English United States. Mungkin masih ada yang Indonesia atau yang lainnya, ganti, kemudian klik apply dan OK. Namun sebelumnya di close dulu aja Excel-nya, atau ada yang terbuka baru di set ini. Kemudian kita akan masuk pada praktek. Nah, ini belum praktek untuk mengeksekusi script. Saya jelaskan dulu apa yang menjadi input untuk sesi koreksi bias ini. Yang kita jadikan input adalah data observasi. Data observasi yang kita gunakan di sini adalah data dasarian, namun nanti pada saat pengolahan diubah ke bulanan. Tapi yang perlu teman-teman siapkan adalah data dalam format dasarian seperti ini. Format data ini mengikuti format pos hujan untuk perakiraan musim. Jika belum punya atau belum ada, nanti akan saya sediakan. Silakan teman-teman cek wilayah masing-masing. Ataupun kalau tidak punya, tanya kepada senior atau temannya yang pernah mengikuti acara perakiraan musim. Nah, di sini di dalam file ini, kalau nanti dibuka, ada sheet yang namanya info sta, kemudian ada sheet per sheet yang menyatakan per pos hujan. Di depannya itu ada nomor 6 digit, ini wajib ada. Nah, di sini juga di dalam info sta ini direkap nomor-nomor tersebut, ini harus saling bersesuaian. Ada nomor, nama, loan, lat, dan ini nomor pos yang sebenarnya. Ini nomor untuk runningan saja, ini hanya didefinisikan oleh tim pusat. Nah, diharapkan data yang dipakai ketersediaannya lebih dari 70%, namun di sini saya running saja dulu. Nah, jika dirasa file pos yang tidak akan dipakai ingin dibuang, ini kontrol ini diganti dengan angka 0. Mungkin misalkan dianggap pos yang gerogak ini tidak bagus, diganti dengan 0. Namun di sini sementara saya tidak ada mengubah apapun. Nah, kemudian input berikutnya adalah data model. Data modelnya adalah ada dua di sini data modelnya, data ECMWF sistem 4 dan data ECMWF sistem 5. Nah, nanti di petunjuk praktek teman-teman akan dikasih tahu bagaimana data ini didapatkan. Setelah di-download dan diekstrak, data ini akan muncul seperti ini. Data model ini formatnya ECMWF. Ada dua data ini untuk ECS 4 periode 24 tahun dari 91-2014 sebagai baseline untuk mengkoreksi. Kemudian nanti ECMWF sistem 4 dan atau sistem 5 periode 2015 sampai 2019 selama 5 tahun untuk
yang akan kita koreksi. Nah, kalau kita lihat data ini data yang reforecast ini, kalau kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini data grid seluruh wilayah Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya ada membernya, realization ini member sebanyak 15, 0 sampai 14. Kemudian resolusinya di sini 0,25. Sebenarnya ini resolusi yang sudah di-regrade. Resolusi aslinya 0,75. Jadi dulu file ini saya pakai karena udah di-regrade, saya biarkan saja karena di regrade-nya pun hanya secara linear, jadi tidak berpengaruh secara nilai. Nah, apabila kita klik, kita lihat satu titik, kita akan bisa mendapatkan model ini. Ini contoh data HMW System 4 tahun 91-2014 di suatu lokasi untuk lead time yang ini sepertinya lead time 0. Ya. Ini input yang kita perlukan, jadi ada dua ya, ada observasi, ada model. Kemudian pada proses yang akan kita lakukan secara umum mengikuti skema diagram flowchart ini. Pertama, kita akan dari data model kita akan proses satunya menghitung ensemble min model. Kemudian kita punya koordinat pos hujan, akan kita ekstrak model tersebut di tiap-tiap pos. Kemudian data yang sudah diekstrak tadi untuk periode series forecast dan data observasi di periode yang sama 91 sampai 2014, kita cari faktor koreksinya. Setelah dapat faktor koreksinya, kita cari data model, kita ambil data model yang untuk forecast. Namun sebenarnya kita ekstrak dulu juga, ada proses mengekstrak dulu juga. Kemudian digunakan faktor koreksi ini untuk mendapatkan forecast terkoreksi. Hanya sesederhana itu. Jadi proses 1 menghitung rata ensemble. Ya, karena membernya ada 15, kita hitung min ensemble-nya aja, ensemble min-nya aja. Kemudian kita ekstrak nilai ensemble min tersebut di setiap titik menggunakan metode jarak terdekat nearest neighbor antara grid model terhadap koordinat pos hujan. Tujuan dari proses ini untuk mendapatkan nilai model pada tiap koordinat pos hujan. Perlu diketahui meskipun data reforecast HCS4 ini yang digunakan pada praktek mempunyai resolusi 25x25, namun pada prinsipnya ini berasal dari grid asli 80x80. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya sangat dimungkinkan terdapat pos hujan yang berdekatan dengan nilai model yang sama. Nanti kalau diekstrak ada pos hujan yang bertetangga atau yang dekat, itu nilainya kok sama nilai modelnya, ya itu wajar, itu biasa saja, tidak masalah karena aslinya gridnya resolusinya cukup kasar. Nah, apa proses ketiga? Pada saat kita masuk proses ketiga, kita melakukan koreksi bias menggunakan LS dan EQM. Nah, proses koreksi bias ini dilakukan secara terpisah per bulan. Misalkan Januari saja, sehingga dapat faktor koreksi untuk Januari, faktor koreksi untuk Februari hingga Desember. Sehingga terdapat 12 faktor koreksi untuk masing-masing metode LS dan EQM. Setelah diperoleh faktor koreksi ini, maka faktor koreksi itu digunakan untuk mengoreksi periode testing. Jadi misalkan kalau nanti yang akan dikoreksi adalah prediksi Januari, maka yang akan diambil itu adalah faktor koreksi Januari dan begitu seterusnya. Perlu diketahui juga arsip yang tersedia di BMKG Pusat untuk real time forecast HCS4 ini tersedia dari Januari 2015 hingga Maret 2019. Sisanya setelah Maret, yaitu April 2019 sampai Desember 2019 sudah berupa sistem 5. Bedanya apa? Kedua data ini mempunyai resolusi spasial yang berbeda. Resolusi yang SIS 5 ini lebih tinggi dari sistem 4. Di sini seingat saya itu 0,4, kalau di sini tadi sekitar 0,4 itu sekitar 50 kilo. Kalau di sini sekitar 80 kilo yang sistem yang lama. Nah, output yang akan kita dapatkan, hasil pertama yang kita dapatkan adalah curah hujan terkoreksi untuk periode reforecast. Jadi untuk periode reforecast ini juga akan kita dapatkan hasil terkoreksinya. Hasil koreksi bias pada periode reforecast ini dipakai sebagai alat evaluasi atau statistical guidance terhadap kinerja koreksi bias LS dan EQM. Jadi kita akan mendapatkan grafik seperti ini, di mana di sini kita bisa menyimpulkan bagaimana performa dari model LS dan EQM tersebut selama 24 tahun. Maaf, ini 91 ya, 91 2014. Nah,
Kemudian evaluasi dilakukan dengan membandingkan bagaimana cara mendapatkan evaluasi ini. Curah hujan model ECS 4 sebelum dikoreksi atau yang kita sebut dengan uncore, dan setelah dikoreksi dengan LS kita sebut sebagai core LS, dan dikoreksi dengan QM disebut core QM terhadap nilai observasi selama periode reforecast. Ini akan dievaluasi apa saja yang kita lihat. Kita akan melihat siklus antar tahunan, kita akan melihat scatter plotnya, dan kita akan melihat bagaimana posisinya di dalam Taylor diagram. Nah, kemampuan setiap model, baik itu uncore, yang LS, dan QM itu diukur menggunakan Taylor diagram. Nah, kalau Taylor diagram ini cara membacanya bagaimana posisinya si hasil si yang hijau, biru, dan merah ini terhadap titik referensi. Semakin dekat semakin baik. Secara kasat mata kita lihat bahwasanya koreksi LS dan QM lebih baik dari raw model atau dari model ECS 4 yang belum dikoreksi, karena keduanya berada lebih dekat ke titik referensi pada diagram ini. Nah, secara kasat mata untuk pola grafik juga kita lihat untuk post Tejakula ini bahwasanya model itu khususnya di musim kemarau tidak berhimpit dengan observasi yang berwarna hitam, sementara yang warna hijau dan biru hasil koreksi mampu berhimpit dengan observasi. Namun untuk periode musim hujan di sini untuk hasil koreksi pun tidak mampu menangkap variabilitas hujan yang tinggi di sekitar awal dan akhir tahun di pos hujan ini. Nah, hasil kedua, output kedua, kita akan mendapatkan model ECS 4 terkoreksi untuk periode real time forecast. Sebagai contoh, gambar berikut adalah produk perakiraan hujan nasional yang belum dikoreksi dan yang sudah terkoreksi untuk bulan Mei. Ini yang belum, ini yang sudah. Nah, terlihat pada gambar ini pengaruh koreksi bias terlihat sangat muncul dibandingkan yang raw modelnya. Seperti ada pola-pola spasial di wilayah yang lebih detail seperti ini di Kalimantan atau di Papua seperti ini, yang mana ini masih terlihat kasar, sementara hasil koreksi biasnya menunjukkan pola-pola yang lebih jelas. Karena yang kita evaluasi ini ada karena yang kita koreksi ini ada 5 tahun dari 2015 sampai 2019, sebenarnya hasil koreksi bias pada periode real time forecast ini pun juga dapat dievaluasi seperti ini tadi, seperti ini. Kita bisa membuat plot ini selama 5 tahun juga. Namun hal ini tidak menjadi bagian yang dijelaskan, mungkin akan menjadi bagian untuk tugas mandiri di tempat masing-masing. Nanti kita lihat apa yang akan kita lakukan untuk praktek nantinya. Di sana akan dijelaskan tugas untuk peserta. Oke, baik. Demikian, selamat bekerja. Demikian video tutorial ini saya buat, yang video penjelasan mengenai koreksi bias ini saya buat. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih ditanyakan, kita diskusikan lanjut melalui grup WhatsApp ataupun melalui media LMS Pusdiklat BMKG. Selamat bekerja. Terima kasih.